Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara di hari Minggu ini, di hari perhentian ini? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu saudara di sini yang sudah divaksin ya, sudah menjalani vaksin. Saya dan beberapa hamba Tuhan juga sudah divaksin ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa yang bilang katanya waktu divaksin memang tidak terasa sakit, tetapi efek divaksinnya itu katanya saudara ya. Ada yang rasanya ngantuk, ada yang rasanya lapar, begitu kan. Padahal memang sudah waktunya makan siang dan tidur mungkin ya. Kalau saya sih beda Bapak Ibu Saudara ya. Waktu selesai divaksin, efeknya itu saya berasa lebih ganteng sedikit ya. Karena baru potong rambut waktu vaksin ya. Habis vaksin potong rambut saudara ya. Nah saudaraku sekalian, kita harus mensukseskan ya program pemerintah ini dalam kita menekan bahkan juga kita mencegah akan penularan virus corona ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Mari buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Matius 26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Tema kita hari ini adalah hadirkah engkau saat Dia diadili. Saya akan membacanya bagi kita sekalian dan silakan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya engkau, ibu-ibu dan remaja putri, mungkin ada yang mengikuti sebuah sinetron yang sedang hits saat ini, yang berjudul Ikatan Cinta. Saudara-saudara, dari judulnya saja sudah pasti
Cerita dalam film ini tentang cinta-cintaan. Saya menduga bapak-bapak atau cowok-cowok ada juga yang senang ya mengikuti serial Ikatan Cinta ini. Kelihatan dari alisnya, saudara. Ya. Nah, jujur kalau saya secara pribadi tidak menonton sinetron ini. Karena saya takut, saudara ya. Saya takut. Takut kenapa? Takut baper. Atau terbawa perasaan. Waktu nonton bisa sambil nangis-nangis. Habis nonton masih nangis juga, saudara ya. Heran saya, jadi apa? Baper. Nah, orang yang baper atau yang suka terbawa perasaan, itu Tuhan tidak suka. Apalagi bapernya itu sampai ciptain lagu, saudara. Ya, ada orang begitu ya. Nah, itu enggak banget, saudara, ya kan? Nah, yang menarik dari cerita film ini, waktu saya lihat sinopsisnya dan baca-baca referensinya, ada seorang di sana yang bernama Elsa. Dia berperan antagonis atau peran jahat dalam film ini, Elsa. Ia banyak melakukan hal jahat yang merugikan bukan hanya Andin, si wanita baik-baik dalam film ini, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan Elsa lah yang membunuh Roy, mantan pacar Andin. Lalu menuduh Andin sebagai pelakunya dan mengatakan bahwa Nindi atau Rena adalah anak Andin, agar lelaki idamannya Nino menceraikan kakak sambungnya itu dan menikah dengannya. Oh, saya seperti membawa acara infotainment, saudara ya. Tapi luar biasa bukan film ini, saudara ya. Saking luar biasanya si Elsa ini, saudara coba gambarnya dimunculkan lagi. Nah, ini dia ya. Dia terus melakukan berbagai hal yang bikin penonton itu gemes atau emosi tingkat tinggi, saudara ya. Nah, demikianlah film Ikatan Cinta tersebut yang bisa saya ceritakan ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya perihal cinta dan benci itu bukan hanya terjadi dalam film-film drama saja. Tetapi di dunia nyata pun bukankah kita banyak menjumpai betapa mudah manusia dengan ambisinya ingin menjatuhkan orang lain. Bahkan manusia gampang untuk membenci dan menghakimi orang. Bahkan tidak segan-segan untuk berencana jahat membunuh orang yang tidak disukai. Jadi saudara-saudara, dunia nyata tidak ada bedanya dengan panggung sandiwara yang diperankan oleh si jahat dan si baik yang memerankan cinta dan kebencian. Tidak ada bedanya dunia ini. Kita sebagai orang Kristen, bahkan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, seharusnya kita terus berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hidup dalam ambisi dan kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Sekali lagi saudara, pesan firman Tuhan kita hari ini sederhana saja. Seharusnya kita terus berusaha hidup menyenangkan Tuhan, bukan hidup dalam ambisi dan kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat terus hidup menyenangkan Tuhan? Bagaimana? Saudara, tema kita hari ini adalah hadirkah engkau saat Dia diadili? Ini sebuah pertanyaan ya. Jawabannya mungkin saudara akan menatap saya dan berkata, oh saya tidak hadir, saya kan belum lahir waktu itu. Saudara, memang benar kita tidak hadir secara fisik pada waktu itu, tetapi kita harus ingat bahwa tatkala Yesus diadili, di saat itulah Dia sedang mewakili dirimu dan diriku. Yesus dihakimi, tetapi kitalah yang sebenarnya dihakimi. Nah, saudara yang terkasih, pada waktu itu untuk dapat menghukum mati Yesus, di ayatnya yang ke-59, imam kepala menghasut orang banyak untuk melawan Dia,
bahkan mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menantang Yesus. Ibarat saudara-saudara sekalian, undang-undang ITE zaman sekarang atau undang-undang yang mengatur transaksi elektronik zaman sekarang. Nah, pada waktu itu orang-orang tersebut mereka kemudian memakai undang-undang ITE versinya mereka, saudara. Lalu kemudian mereka mulai memutarbalikkan, guna apa? Menjerat Tuhan Yesus. Padahal sebetulnya apa yang disangkakan terhadap Tuhan Yesus, perhatikan di sini, tidak sesuai dengan konteks apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga saudara-saudara, sekarang ini bahkan pemimpin agama pada waktu itu yang seharusnya melayani dia, mereka akhirnya pun menghakimi dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya diperjuangkan oleh para imam kepala sekarang diselewengkan. Demi apa? Demi menghantam Tuhan Yesus, sang kebenaran. Segala dusta fitnah mereka kemukakan untuk apa? Untuk supaya membuat Tuhan Yesus dapat dihukum mati, saudara. Mereka rela berbohong, bersaksi dusta, demi apa? Membunuh orang. Wow. Saudaraku, kalau kita bayangkan, alangkah mengerikan kebencian yang mereka nyatakan kepada Tuhan Yesus. Para pemimpin ini sudah dibutakan dengan yang namanya kebencian. Kebencian. Saudara, bagi Tuhan Yesus, pengadilan ini adalah cara dia untuk apa? Menggenapkan rencana Bapa untuk mati bagi orang berdosa. Namun bagi imam-imam kepala, pengadilan ini adalah cara mereka untuk menggenapkan rencana mereka melenyapkan orang yang merebut pengaruh mereka atas orang banyak. Hati sudah dipenuhi dengan kebencian dan iri, maka inilah yang terjadi. Sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu akan mengkudeta posisi dan kekuasaan mereka, saudara. Sehingga kini mereka akhirnya mempropaganda, mereka menghasut orang-orang untuk menghukum Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan sebuah cerita, saudara ya. Satu kali, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang pegawai kantor. Saya pakai sebuah ilustrasi ini, saudara. Ada seorang pegawai kantor, katakanlah namanya Maman, saudara ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama di sini, saya tidak bermaksud. Ini pegawai kantor bernama Maman. Di kantornya Maman ini, dia tidak terkenal banyak bicara, namun segala pekerjaan dia lakukan dengan baik, saudara ya, si Maman ini. Nah, ada pegawai yang lain yang bernama Mimin. Jadi ini siapa? Maman, ini Mimin, begitu. Nah, si Mimin ini tidak suka dengan si Maman dan ia sering iri melihat si Maman. Ya, dia sering iri melihat ini si Maman ini. Saudara-saudara, hingga satu kali ada kejadian waktu makan siang, si Mimin ini tidak sengaja melihat si Maman yang sedang makan, dan waktu sedang makan, si Maman ini tidak sengaja, atau bukan tidak sengaja, si Maman ini waktu sedang makan, garpunya ditusuk-tusukkan ke daging yang dia sementara makan. Ya mungkin karena dagingnya alot, saudara, ya kan? Atau mungkin lagi makan cilok waktu itu, saudara, jadi dia tusuk-tusukan, saudara, ya, karena agak alot juga ya daging itu. Nah, Mimin waktu perhatikan hal itu yang dilakukan oleh Maman, ia ini lalu kemudian memviralkan atau dia bikin heboh kepada teman-teman lain di kantor itu, bahwa Maman ini katanya seorang psikopat atau seorang pembunuh berdarah dingin. Cuman karena garpu ditusuk-tusukan di daging, saudara ya. Saudara tahu bahkan ada seorang
pegawai baru di kantor itu. Tadinya mereka berdua akrab, atau tadinya pegawai yang baru ini akrab dengan si Maman. Ketika pegawai yang baru ini, dia kemudian bertemu dengan Mimin, saudara, mulailah dihasut oleh Mimin, jadi kemudian lantas ikut membenci dan menjauhi si Maman. Saudara-saudara, cerita ini hanya fiktif saja, ya, fiktif. Tetapi kalau saya bertanya, apakah ada orang yang demikian, saudara? Orang yang suka memfitnah, menghakimi, orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan ada ndak orang yang seperti ini, yang lebih parah adalah ngajak-ngajak orang lain untuk ikut membenci, menghakimi, dan menjatuhkan orang yang tidak disukai. Ada orang yang seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau beritahu. Kadangkala kitalah yang menjadi orang itu. Kitalah orang yang ada di posisinya imam besar, para ahli Taurat dan tua-tua pada waktu itu. Yang penuh dengan iri hati, ambisi dan keserakahan, hingga yang dipikirkan adalah akunya. Hingga yang dipikirkan adalah bagaimana aku itu dipuaskan. Bagaimana kemauanku itu bisa tercapai dengan menghalalkan segala macam cara. Kadang-kala kita di posisi tersebut. Sehingga tidak peduli apakah harus membenci, memfitnah, bahkan membunuh sekalipun. Asalkan akunya yang diuntungkan. Saudara, inilah perbedaan orang yang dipenuhi dengan kemurnian kasih Allah dengan orang dunia yang penuh dengan ambisi dalam diri. Yang satunya memikirkan bagaimana untuk menyenangkan Allah, namun yang lainnya memikirkan bagaimana ambisi dan keuntungan diri sendiri. Inilah perbedaannya, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur kita punya Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Dia tetap mengasihi walaupun dia sedang diadili. Dia tetap taat kepada Allah walaupun saat itu dia sedang dihukum. Dia tetap sabar walaupun tengah dihakimi dan diperlakukan dengan tidak baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tahu, di waktu yang sama ketika Yesus sedang diadili, di luar sana ada muridnya yang sedang menyangkal dia. Dan Tuhan tahu, di luar sana juga ada muridnya yang baru menjual dia. Di luar sana juga ada murid-muridnya yang sedang melarikan diri. Ada orang-orang yang dikasihinya yang sedang diliputi ketakutan yang sangat besar. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Saudara, ketika keputusan itu dijatuhkan bahwa Yesus harus dihukum mati, maka mulailah mereka mempermainkan dia. Dicatat firman Tuhan, ada yang meninju dia, ada yang memukul dia. Ada yang meludahi wajahnya, ada juga yang mengejek dan mengolok-olok dia. Saudara, semua tindakan yang sangat menghina Allah ini dijalani Yesus dengan sangat sabar. Dia tetap diam. Yesus tidak membela diri dan ia membiarkan semuanya itu terjadi kepada dirinya. Saudara-saudara, sadarlah bahwa engkau dan saya adalah alasan Yesus tetap diam. Sadarlah bahwa engkau dan saya adalah alasan Yesus tetap diam. Dalam nubuatan Nabi Yesaya, dalam Yesaya 53 ayat 3-7, di sana dikatakan ia dihina, dihindari orang, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Kitalah alasan kenapa Yesus tetap diam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara-saudara bayangkan wajah dari Tuhan Yesus ketika itu yang dipenuhi dengan ludah orang-orang yang menghina dia, wajahnya juga menerima hantaman tinju orang-orang di sekitar dia. Itu sebetulnya mau menunjukkan betapa berat akibat dari dosa yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan pernah menganggap enteng dosa. Kalau kita yang ada di posisinya Tuhan Yesus, akankah kita sabar menanggung ludah, pukulan, hinaan, dan akhirnya salib dan kematian? Apakah kita sanggup, saudara-saudara? Pastilah kita tidak sanggup, bukan? Kita hanya diminta untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Kita hanya diminta untuk hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan, hidup mau berelasi dengan Tuhan. Kita hanya diminta untuk itu, saudara. Sehingga kitalah ada umat yang sungguh tidak menganggap enteng anugerah keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah film pendek yang pasti bukan film ikatan cinta, saudara. Tapi sebuah film pendek yang begitu kaya akan makna. Mari sama-sama kita lihat, kita perhatikan baik-baik film pendek ini, saudara, supaya ada makna dalam yang boleh kita dapatkan. Saudara-saudara, film pendek yang menggambarkan ruangan lift yang penuh dengan sesak. Tapi tidak ada yang mau mengalah untuk keluar, hingga akhirnya ada seorang yang terbatas secara fisik mau untuk berkorban. Saudara-saudara, film ini hanya berdurasi 2 menit dan membutuhkan 30 menit saja untuk syuting. Tetapi film ini berhasil menjadi film pendek pemenang Piala Oscar, film pendek terbaik tahun 2020. Film tanpa kata, namun berhasil menggambarkan begitulah kehidupan manusia masa kini. Itulah penggambaran manusia masa kini, saudara-saudara. Yang egois, miskin etika, hilangnya sopan santun, selalu merasa paling benar, kurang peduli. Tidak mau mengalah, tidak mau berbagi, bahkan berkorban. Hilangnya simpati dan empati terhadap orang lain. Itulah kehidupan manusia masa kini.
Di tengah dunia yang seperti ini, saudara-saudara, seharusnya engkau dan saya hadir membawa kasih, kebaikan, membawa damai sejahtera. Karena kita adalah murid-murid Tuhan yang terus berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hidup dalam ambisi dan kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hadirkah engkau saat Dia diadili? Hadir sebagai apa? Sebagai imam besar, para ahli Taurat, dan pemimpin agamakah? Atau hadir sebagai Kristus yang tetap sabar, penuh kasih dan kebaikan, serta taat sepenuhnya kepada Bapa? Hadir sebagai apa, saudara? Apabila kita memiliki hati Kristus, maka disitulah kita dapat hidup menyenangkan dan memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sambil singer menyanyikan sebuah pujian, kita bisa ikuti pujian ini. Sambil kita berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya seperti apakah kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita semakin peduli dengan orang lain, semakin dekat dengan Allah, ataukah seperti apa? Sama-sama kita naikkan pujian. Oleh karena salib, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah rela diadili, bahkan Engkau Allah rela dihukum bagi setiap kami anak-anak-Mu. Namun ya Tuhan, kami kadangkala tidak tahu diri, di mana kami terus berkecimpung di dalam dosa-dosa kami, Tuhan. Kami menyia-nyiakan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami menyia-nyiakan penderitaan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Kami menyia-nyiakan jeritan-Mu di atas Kalvari itu, Tuhan. Dengan kami hidup tidak kudus, dengan kami hidup suka membenci orang lain, dengan kami hidup penuh dengan kelicikan. Oh Tuhan, ampuni kami. Kalau selama kami hidup, ya Tuhan, kami hidup dengan ambisi, dengan kepentingan pribadi kami,
Dan banyak kali kami merugikan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang tetap taat, walaupun tengah dihakimi, tengah diadili. Kami rindu Tuhan memiliki hati dan pikiran seperti Engkau, yang tetap sabar, walaupun sedang menderita. Ini setiap kami ya Tuhan, murid-murid-Mu, ini setiap kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, darah-Mu yang membasuh setiap dosa-dosa kami itu. Itulah yang memampukan kami untuk hidup menyenangkan Tuhan, untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berserah penuh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, firman-Mu boleh meneguhkan kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.